Bahkan saya ke Solo itu diam-diam, Prof. Saya cuma bawa tas tas ransel itu, Prof. Isinya cuma kaos begini ini, 5 sama celana pendek. Saya pergi, saya mau kerja sama cari kuliah gitu. Almarhum bapak itu sebelum meninggal cuma satu mintanya. Kamu apapun kerjaanmu, apapun yang kamu lakukan terserah. Saya nggak minta uangmu. Saya cuma minta kamu berhenti dari seni ini, Prof. Wah. Iya. One Pride MMA Rising the Champion. Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya sudah kedatangan tamu istimewa. Dia adalah champ di kelas Women's Throw, Dwi Retno. Halo Dwi. Halo Prof. Kabar? Baik Prof. Sehat ya? Sehat. Gimana perjalanan? Perjalanan cukup dekat sekarang, Prof. Oh, cukup dekat ya. Cukup dekat. Ini kita sekarang lagi ada di Jogja. Perjalanan darat. Ya, pemandangan yang enak ya di sini view-nya. Nah, iya, ngomong-ngomong ya, Dwi, saya pernah dengar kalau Dwi ini untuk menjadi seorang fighter itu ada perlawanan dari orang tua ya. Orang tua nggak gitu setuju ya. Itu memang sih rata-rata orang tua mau anaknya selamat, aman ya. Tapi bisa diceritain nggak itu? Untuk orang tua itu dari dulu saya, Prof. Saya pertama ikut tinju itu ya kasih bensin aja ke tempat latihan tuh nggak pernah dikasih saya, Prof. Oh, karena karena ya nggak boleh. Gitu. Naik motor sendiri, terus cari bensin, kadang ngojek, Prof. Ngojek tetangga buat cari bensin, buat pergi latihan. Ke tempat saya kan kampung, terus ke tempat latihan itu hampir 20 kilo, Prof. Oh, jauh banget? Iya, Prof. Ke tempat rumah ke Koni. Dari Rembangku latihannya di Koni, Prof. Sampai sekarang, bahkan saya ke Solo itu diam-diam, Prof. Saya cuma bawa tas ransel itu, Prof. Isinya cuma kaos begini ini, 5 sama celana pendek. Saya pergi, saya mau kerja sama cari kuliah gitu. Oke. Oh ya, tenan yo, ngono kan, Prof. Ya, gitu. Pergi ke Solo itu, Prof. Nah, kemudian hampir 2 tahun saya nggak kerja dan ya setiap latihan ya latihan. Saya pergi ke rumah Kojohan itu, Prof. Saya makan, minum, latihan bareng Kojohan. Terus selang saya 1,5 tahun, alhamdulillah ada tawaran kuliah. Saya lanjut kuliah, Prof. Beasiswa atau apa maksudnya gimana? Tawaran dari sponsor atau gimana? Kuliah, ya kuliah sendiri, Prof. Alhamdulillah. Oh, biaya sendiri ya? Iya, Prof. Waktu itu gimana untuk mendapatkan biaya itu, apa yang dilakukan? Pekerjaan apa yang dilakukan Dwi? Pekerjaan saya serabutan, Prof. Oh, serabutan ya, waktu itu ya? Ojek offline, bukan pakai aplikasi. Oh, bukan yang pakai aplikasi. Saya pernah, Prof. Oh, gitu? Ya. Jadi selain ngojek, serabutannya apa? Biasanya apa? Ikut bantu ngelatih Mbak Linda, ikut gitu. bantu ngelatih Kojohan di gym-gym gitu. Gym, ya? Buat bayar kuliah, buat apa. Terus saya fight pertama, orang tua itu taunya dari tetangga, Prof. Karena kan sekarang sosmed Facebook, Instagram. Nah, kata orang desa, anakmu tanding. Nah, itu, Prof. Terus ya saya kadang berbohong tapi demi kebaikan, udah nggak bisa. Jadi orang tua nggak tahu ya? Nggak tahu pertama tanding MMA, Prof. Belum, itu nggak tahu. Terus dari sini lama-lama ya tahu, Prof. Kemarin aja saya pulang bawa sabuk itu tetap aja, kan kamu udah pengen sabuk, udah dapat sabuk, ya udah kamu berhenti aja, ngapain tanding nggak jelas, katanya gitu, Bro. Nah, dari Dwi sendiri, apa yang membuat Dwi itu begitu niat menjadi seorang petarung gitu? Apa sih yang membuat Dwi pengen banget passion di sini gitu, semangatnya ada di sini? Menurut saya tuh ini, Prof. Atlet itu udah saya jelajahi semua, Prof. Atletik dulu saya, atletik.
paling mentok Jawa Tengah udah kalah, Prof. Voli, basket. Oh, pernah? Sama, Prof. Atletik, karena voli, basket. Seneng di bidang olahraga gitu kan, ya? Prof. Terus saya ikut tinju di sana kan, di Rembang, ikut tinju, ikut Muay Thai. Kan sana kayak kurang kan, Prof. Terus saya ikut kojoan itu ke Solo, pergi ke Solo. Ya lama-lama tetap orang tua bagaimanapun tetap marah, Prof. Gak tetep boleh ya? Walaupun udah bawa sabuk juara, tetap ya, anak mah anak aja. Tetap nggak boleh, Prof. Anak mah anak aja, padahal dia anak udah juara nih. Nggak peduli, Prof. Udah juara kemarin itu ya, udah suruh berhenti sampai almarhum bapak itu sebelum meninggal cuma satu mintanya. Kamu apapun kerjaanmu, apapun yang kamu lakukan terserah. Saya nggak minta uangmu. Saya cuma minta kamu berhenti dari ini, seni ini, Prof. Wah. Iya, Prof. Sampai bapak nggak ada itu saya di Solo, Prof. Jam 2 malam itu saya, Prof. Ditelepon katanya. Dikit cerita ya, Prof. Ditelepon bapak lagi ini di rumah sakit, pulang sebentar. Pulang-pulang tuh di rumah ada tenda, Prof. Udah tenda bapak nggak ada. Turut berduka ya. Iya, Prof, itu yang ya sampai sekarang saya nggak bisa lupa omongannya itu, Prof. Tapi ya saya harus bisa membuktikan kepada bapak, kepada ibu saya kalau saya ini memang bisa, dan saya pulang nantinya saya membawa sesuatu, Prof. Saya bawa sabuk juara, saya bisa juara nasional maupun internasional. Sekarang One Pride udah ngasih wadah yang luar biasa. Saya sangat pengen sekali ke jenjang yang lebih tinggi, Prof. Saya ingin membuktikan lagi kalau jalan yang saya pilih ini memang beda yang dipikirkan orang-orang sekitar, Prof. Ya, tapi itu memang nggak mudah ya, apalagi orang tua juga memang nggak begitu sejalan, tapi di satu sisi bahwa emang ini adalah passion dari Dwi. Tapi itu gimana ngatasinnya? Jadi apakah tetap setiap hari berdebat, atau Dwi bagaimana mengatasi orang tua kalau dia? Dulunya setiap hari, Prof, berdebat. Berdebat tiap hari? Setiap mau tanding berdebat, Prof. Ginilah nanti kamu tuanya begitulah, begini, itu gitu, Prof. Ya saya cuma bilang, pekerjaan apapun, jadi atlet apapun itu pasti ada resikonya, Prof. Kita nggak kerja, tidur aja ada resikonya kan, Prof. Saya bilang begitu sama bapak sama mama saya di kampung, Prof. Nah, semenjak saya bilang begitu agak reda, Prof. Kesini, alhamdulillah karir saya semakin baik, udah mulai reda, Prof. Udah nggak terlalu gini-gini lagi. Mereka udah mulai bisa nerima, karena dia tahu juga mungkin anaknya memang passion di sini ya. Iya, Prof. Nah, katanya ini Dwi kalau misalkan habis tanding, itu kalau mau pulang ke rumah tuh nunggu seminggu dulu tuh. Itu kenapa? Iya, Prof. Pasti itu, Prof. Nunggu seminggu. Namanya tanding ya, Prof. Pasti ada lebam-lebam kayak gitu. Ada ini ya. Iya, namanya orang tua pasti nanti tambah kepikiran nanti itu kenapa hidungmu itu kenapa, saya. Iya. Udah nggak mau jawab yang begitu-begitu, Prof. Oke. Makanya nunggu seminggu itu dulu. Pasti 5 hari di Solo. Masih di Solo 5 hari jalan-jalan, nggak tahu kemana, latihan apa-apa, nanti baru pulang beberapa hari, baru kembali lagi ke Solo gitu, Prof. Itu pasti nggak langsung pulang saya, Prof. Iya. Nah, untuk saat ini aktivitas dari Dwi selain berlatih apa aja sih? Saya di Solo pertamanya yang utama berlatih, Prof. Terus nerusin kuliah. Ini kuliah udah semester akhir. Kuliah jurusan? Saya ambil kepelatihan, Prof. Kepelatihan, keolahragaan? Olahraga, iya, Prof. Oh, oke. Sama bantu ngelatih kojohan sama Mbak Linda di gym-gym itu, Prof, buat
pendapatan sehari-hari kan Prof, buat gitu ya. Nyambung kuliah, nyambung Tapi bisa ngatur waktunya antara kuliah sama latihan atau berlatih, gimana tuh? Kan ini ada 3 hal ya, ada berlatih, ada melatih, terus ada kuliah. Itu emang bisa bagi waktunya? Kalau saya bagi waktu itu, pertama tetap latihan Prof. Kuliah itu nomor 3. Nomor 3? Latihan, cari uang, kuliah, baru kuliah. Oh gitu ya, urutannya gitu ya? Iya. Karena memang kalau namanya umur kan jalan terus ya. Iya Bro. Kalau kita lewatin ini masa, nanti udah golden age-nya udah hilang nih. Iya Bro. Jadi makanya latihan sekarang dulu nih ya. Latihan sekarang latihan, mengejar ilmu. Saya latihan kan Bro. Memperdalam ya. Kalau bentrok ini latihan sama kuliah saya tinggal Bro. Oh jadi latihan dulu. Iya. Kalau ngelatih bentrok sama latihan, saya bilang ke Johan, saya mau latihan aja kok gitu. Oke. Artinya nih latihan udah kayak ambil kuliah nih S2-nya nih. Lebih penting ya jadinya. Iya Bro. Pokoknya lulus, kalau juara itu lulus di kehidupan. Kalau kuliah itu belum. Menurut saya belum lulus di kehidupan. Oh jadi Bro, yang ini kuliah di kehidupan, yang ini kuliah di akademi ya. Kuliah di Han Academy itu kuliah yang sebenarnya Prof. Iya, kuliah sebenarnya ya. Kuliah kehidupan itu ya di Han Academy itu Prof. Di Han Academy, luar biasa. Kalau kuliah, saya ambil kepelatihan tuh ya kuliah, tapi support system ya? Iya Prof, itu nomor 2 Prof. Kadang pintar di kepelatihan olahraga, kuliahnya AA semua, tapi kalau dalam kehidupannya 0. Oke. Makanya itu yang membuat Dwi tetap memfokuskan diri berlatih untuk memperdalam skillnya, ilmunya ya. Oke, tujuan kalau Dwi ini sebenarnya waktu itu ikut audisi terus masuk One Pride, sebenarnya apa sih yang ada di benak Dwi waktu lu mau masuk One Pride? Apa tujuannya sih gitu? Apa yang mau dicari gitu? Dan kenapa? Saya itu awalnya dulu lihat Mbak Linda di YouTube. Itu belum ke Solo saya Prof. Masih di Rembang? Nonton YouTube. Masih di mana? Lagi ya. Waktu itu masih di mana? Masih di Rembang Prof. Masih Rembang ya. Kan zamannya masih warnet itu Prof. Warnet buka. Jadi nonton di situ, lihat di situ. Iya, nonton One Pride, Linda Darau, ya? nonton mainnya kok garang banget dan lain-lain, terus. Itu udah tertarik? Nah itu Prof. Ini nih kayaknya saya harus begini nih gitu. Oh, aduh. Nah itu. Gahar juga dari ya. Dari situ. Itu lagi cabur apa? Itu saya baru ikut di sana, ikut tinju Bro. Tinju? Di KONI tinju, terus makanya udah ada lari-lari gitu sama temen-temen. Wah. Terus di sana saya olahraga ya kurang berkembang kan Prof. Nah itu saya terus ke Solo, lihat One Pride, lihat Mbak Linda latihan, lihat Mbak Linda tanding. Nah di situ terus ada audisi waktu itu di Jakarta. Saya dari Rembang ke Jakarta. Audisi saya itu C semua, Prof. C semua ya? C semua. Saya audisi itu masih ingat, Bro. Badan saya masih kecil, paling 49 ya? badan saya, Bro. Iya. Audisi, alhamdulillahnya saya nggak mulu-mulu, pokoknya saya harus lolos. Entah C, entah D, yang penting lolos. Lolos dulu. Alhamdulillah semua grade itu C semua, Bro. Oke. Saya nggak peduli, yang penting lolos dulu. Iya. Alhamdulillah lolos, terus saya mengikuti. Itu waktu itu di mana? Di Jakarta, Bro. Jakarta ya? Nah, Oke. Waktu itu Mbak Linda juga tanding, Bro. Saya pokoknya nggak mau tahu, harus ke Jakarta kan, Bro. Ke Jakarta nonton Mbak Linda tanding. Terus. Ini biar yang nonton tahu, tahun berapa waktu itu Dwi Retno audisi? 2019 ingat saya. Masih ingat, Bro. Bulan Mei itu, Bro. Bulan Mei, oke. Wah, itu audisi itu sangat-sangat kenapa tuh? lucu, Bro. Kenapa? Ada yang lucu? Ceritain dong. Nah, ya itu, Bro. Nggak ada bekal apa-apa saya, Bro. Oh, waktu mana itu tahu jujitsu itu gimana, nggak tahu, nggak tahu saya, Bro. Ya? Nggak tahu. Makanya dapetnya C ya? C semua. Mungkin yang ngasih grade saya itu ketawa. Disuruh take down, ngumpulin praktekin take down sejumlah, ingat saya 3 kali. 3 kali, betul. Piye iki ya? Terus gimana? Saya lihat teman-teman itu lututnya di bawah, saya ngikut ke bawah, Bro. Yang penting saya tubruk aja. Tubruk aja ya? Iya, Bro. Nah itu selesai, ada yang cewek-cewek kan dapat B, terus disuruh lari grip test, Bro. Saya nggak disuruh lari, dia dipanggil, Bro. Wah, ini nggak lolos ini, saya bilang gitu. Ternyata C tapi lolos, ya udah saya pulang ke Rembang kan dengan gembira, Bro.
habis audisi itu baru saya ke Solo itu bro. Ya nggak nyangka saya sampai bisa main One Pride, bisa sampai saat ini. Nah, jadi tujuannya itu untuk masuk One Pride itu sebenarnya apa sih motivasi terbesarnya? Motivasi saya udah terjun di dunia ini, di dunia MMA, apapun yang saya lakukan ini udah menjadi kehidupan saya memang di sini ya bro. Saya Dwi Retno pengen juara nasional maupun internasional. Saya sekarang ya udah melihat teman-teman, melihat One Pride ngasih wadah sebesar ini Prof. Saya kalau mau latihan seenaknya juga nggak tahu diri. Ya bro, nggak tahu diri bro. Udah dikasih wadah sama Coach Johan, dikasih wadah sama One Pride. Kalau saya udah jadi orang nggak tahu diri, latihan seenaknya gitu. Nah, luar biasa. Nggak bisa ya Prof. Saya ini MMA udah kayak jadi, bahkan saya tanding itu nggak peduli milih apapun tandingnya Prof. Iya. Dwi, kamu mau main ini pencak dor? Ya kok, main saya kok. Oke. Dwi, kamu mau main, pertama mau main MMA amatir. Dulu belum masuk One Pride kan, main. Nggak, ya, saya bilang iya. Baru tanding masuk kena ambar gini, Prof. Udah saya tap aja nggak tahu, Prof. Saya nggak tahu, oke. Ya, sampai diberhentiin wasit itu pertama tanding MMA amatir itu. Nanti ditelepon lagi suruh tanding apa itu ya. Memang konsisten ya Dwi ya, karena konsisten akhirnya bisa ya sampai mencapai hal seperti ini ya. Ya ini pengen. Ya memang udah semangat ya Dwi. Nah Dwi, selama pengalaman yang Dwi dapat di One Pride yang paling berkesan sama Dwi apa? Yang berkesan itu malah pertama kali saya dipanggil One Pride, Prof. Saya udah seneng banget, Prof. Nurunin berat badan, udah jauh-jauh hari, pergi ke Jakarta, naik pesawat, Prof, sama temen-temen. Ternyata lawan saya COVID, Prof. Itu sampai sekarang saya agak sebel itu, Prof. Sampai sekarang, ini nih yang namanya dulu itu Kalimantan, Prof. Ini harus ketemu saya ini gara-gara dia saya nggak jadi main debut, Prof. Debut saya udah seneng banget, Prof. Nggak jadi. Ini apa? Nggak jadi, Prof. Jadi pengalaman itu yang paling diingat. Yang paling saya ingat. Bukan pas lagi juara malah. Enggak, Prof. Ya itu karena COVID itu, Prof. Oke. Pagi-pagi udah nahan lapar, udah nahan temen saya jadi corner. Dwi, ayo sarapan. Kamu makan aja yang banyak. Udah nggak mau Mas, nggak mau kan saya bilang gitu. Terus dia bilang pelan-pelan, lawanmu COVID. Aduh, di situ saya mau pulang langsung, Prof. Langsung mau pulang itu, Prof. Saya bisa ngertiin sih gimana perasaan dari Dwi. Itu debut itu, Prof, saya. Iya. Nah, selama Dwi bertarung di One Pride pada saat itu, siapa nih lawan yang paling Dwi rasakan bahwa dia paling sulit, paling sangar, paling susah gitu loh? Paling susah, paling kuat. Paling berkesan buat Dwi. Kemarin ya, Prof. Khairul Fauziah itu, Prof. Khairul ya. Itu orangnya memang ulet ya. Memang kuat memang kan. Saya bilang kuat, Prof. Kuat itu. Oke. Dia jadi memang Khairul seorang petarung dan pegulat yang handal ya. Pegulat yang jadi handal, memang Prof. Luar biasa. Dwi bisa menghadapi teknik ground dari Khairul itu sangat luar biasa, mengimbangi dan bahkan bisa memenangkan pertarungan dari Khairul. Bahkan saya kemarin tuh nangis itu nggak tahu saya itu menang atau kalah, nggak tahu, Prof. Karena saya sudah selesai ronde, 5 ronde saya udah menyelesaikan tugas dengan baik. Pelatih saya bilang sama ini, Prof, jidatnya ketemu jidat saya. Apapun yang terjadi, saya bangga padamu. Ke depan gitu kan, saya ke depan. Itu yang bikin saya sebelum diangkat tangan saya kan nangis, Prof. Nah itu, Prof. Sama pelatih saya itu, Coach Johan, gue pengen sabuk itu, itu di ronde 4, Prof. Ya kok. Nah itu. Itu saya langsung kayak semangat lagi ya. Semangat lagi. Luar biasa. Terus emang sampai itu selesai ronde itu, Prof. Itu begitu besarnya peran pelatih sebagai teamwork ya, Prof. Sebagai keluarga kita ya di luar orang tua kita.
Memang dia adalah keluarga yang terdekat sama kita ya pada saat kita sehari-hari bersama mereka. Nah, saya pernah dengar nih katanya Dwi nih suka sama Ephraim Ginting. Itu maksudnya suka tuh apa tuh? Kalau sama Ephraim itu dulu waktu pertandingan saya tuh nonton, Prof. Oke. Sama Aep Sauhibudin. Saya tuh saat dia lawan Aep ya? Iya, saya tuh ngefansnya cara bermainnya, Prof. Oke. Dia pegulat tapi strikingnya berani maju terus, Prof. Oke. Nah, itu yang bikin saya ngefans sama cara bertarungnya itu loh, Prof. Ya, MMA tapi dia bisa ngasah skill di semua cabur komplit. Waktu itu saya di depan mata, saya di belakangnya Aep. Itu kan perebutan sabuk waktu itu kan, Prof. Nah, itu. Padahal kan pegulat, Prof. Aep kuat. Nah, itu yang bikin saya, wah ini pegulat tapi tinjunya bagus. Langsung ngefans main gitu tendangan. Iya, bukan complete fighter lah. Complete fighter, Prof. Nah, itu. Saya sangat suka yang fighter yang complete fighter, complete ininya, Prof, skillnya. Terus dia nggak ya biasa gitulah, Prof. Seperti fighter lain-lain. Nah, dari semua yang tadi kita obrolin nih, pengalaman hidup apa yang paling Dwi rasakan paling benar-benar berharga buat Dwi sendiri? Paling berharga tetap kembali lagi ke orang tua ya, Prof. Kalau orang tua itu, nah itu, Prof. Ya, saya juga bingung, agak bingung gimana. Tapi ini emang jalan saya di sini. Tapi kan untuk orang tua nggak boleh kayak gitu, Prof. Iya. Itu yang. Apa yang bisa dipetik dan bisa disampaikan ke teman-teman semua gitu loh? Nah, kalau memang ini jalan kita sebagai atlet bela diri, itu bukan atlet bela diri aja yang punya resiko, punya apa. Nyatanya kita atlet bela diri waras-waras saja ya, Prof ya. Waras, happy. Terus bahkan lebih happy dari atlet-atlet lainnya. Kita kenapa? Kita atlet bela diri loh, Prof. Kita ini tulang ketemu tulang, hidung ketemu hidung. Ya sorry, bukan atlet-atlet lainnya bukan bagus, tetap bagus. Tapi atlet-atlet lainnya jarak panjang, Prof. Nah, kita jarak pendek gini nih yang keren gitu ya? Keren, menurut saya paling keren. Paling kita keren. Ini, Prof. Harusnya teman-teman semua ini paling keren ini ya mixed martial art ini, Prof. Mixed martial art ya? Iya. Apalagi kalau cowok-cowok ngelihat, wah kalau mereka jago, wah keren banget lah. Nggak ada yang lebih keren kayak dari ini. Iya, Bro. Ternyata Dwi walaupun seorang cewek juga seperti itu ya pendapatnya ya? Iya, Bro. Oke, luar biasa loh. Itu jadi nanti bisa menginspirasi orang banyak. Jadi memang kalau itu adalah pilihannya, ya ditekuni aja selama itu positif. Iya, Bro. Ya, apalagi bisa berprestasi, bisa berguna buat Dwi sendiri, kita sendiri, atau berguna buat orang banyak, juga kepada orang tua ya tentunya. Tidak lepas dari itu. Dan juga Dwi ini juga menginspirasi banyak orang seperti itu loh. Nah, mungkin untuk penggemar Dwi dimanapun berada, ada bisa sampaikan pesan dari Dwi untuk para fans Dwi di Indonesia ataupun dimanapun dia berada? Untuk teman-teman dari Solo, Rembang, dan sekitarnya semuanya Indonesia, tetap dukung saya. Tetap doakan saya dalam setiap pertandingan saya, tetap bisa berjalan dengan lancar, dan saya tetap sebagai champion Indonesia. Semoga saya menjadi champion nasional maupun internasional, saya bisa. Luar biasa. Oke, seru sekali Dwi. Obrolan kita semoga kedepannya bisa lebih ini lagi ya, lebih menanjaki kancah-kancah yang lebih tinggi lagi ke internasional dan membawa nama bangsa bendera kita di luar ya. Amin. Oke, seru sekali juga kepada teman-teman yang melihat ini semua. Ini kita terima kasih kepada IMP juga KPC, berkat mereka sponsor kita yang benar-benar terus mendukung kita sehingga kita bisa terus mengadakan acara podcast ini. Oke. Nah, Dwi, sukses ya untuk kedepannya, dan untuk orang tuanya semoga
nanti mendapat dukungan lebih dari orang tuanya? Harusnya ya Prof, harusnya karena ya? sekarang saya dari dulu sampai sekarang ya semakin Semakin bagus ya? Oke, Prof. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, Prof. Oke, saya Max Metino dan Dwi Retno. One Pride untuk Indonesia.